Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segala. Kita mau loncat ya Kak. Bersuka cita Kak. Bisa kasih jempolnya? Oke. Menari dan melompat tinggikan namamu. Bersuka senyumnya mana? Kebaikannya ku tinggikan namamu Tuhan Yesus. Bisa ikutin gerakannya Kak Geri? Oke. Tarik gerakan Kak Sasa. Luar biasa. Semuanya tepuk tangan. Oke Kak. Sama-sama kita mulai dari awal ya. Bersama teman-teman semua naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan yang apa? Layak ditinggikan. Betul. Di atas segalanya. Bersama teman-teman semua naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Senyumnya ya Kak Geri ya. Bersuka cita karena kebaikan. Kita mau menari, coba kasih yang terbaik buat Tuhan. Luar biasa. Namamu bersuka cita karena kebaikannya. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bisa ikutin gerakannya Kak Geri? Oke, sekarang ikutin gerakannya Kak Sasa. Luar biasa. Sama-sama kita bisa katakan Jesus, 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 Fire, Fire, Revival. Revival. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sukacita Karena kebaikannya menari. Coba mana suara dari Joel Kids? tinggikan. Luar biasa. Bisa lebih keren lagi. Bersuka cita karena kebaikannya. Ku tinggikan namamu Tuhan Yesus. Ku tinggikan. Lompat yang mana nih? Tuhan Yesus. Luar biasa. Ku tinggikan nama. Jangan kencang ya. Tuhan Yesus. Luar biasa. Boleh sama-sama tepuk tangannya? Oke. Wah. Kita habis ini mau katakan Tuhan Yesus dengan kuat ya Kak ya. Oke sih. Siap? Sama-sama kan. Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang Kak Geri sama Kak Sasa aja buat bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi dengan lagu Ku Bersuka. Siap Kak. Siap-siap ya adik-adik. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus. Sebab apa sih? Sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Mau memuji dan menyembahmu Sama-sama lompat. dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah. Berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Kita tepuk tangan lagi di atas. Sekarang di bawah, sekarang di bawah. Oke Kak. Ke atas lagi. Siap. Siap-siap ya, di sini kita mau menari untuk Tuhan lebih lagi. Oke. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Angkat tangannya. Mau memuji dan
kau sedihku, kau buatku bahagia karena cintamu. Ku mau memuji, ku mau menyembahmu, ku mau menyanyi naikkan pujianmu. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah, Yesus namanya Raja segala Raja. Katakan apa? Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, menerima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Katakan apa? Meninggikan namamu Tuhan. Lagi katakan apa? Meninggikan namamu Lompat yang tinggi. Tuhan. Yeay! Tangan lagi di atas kepala. Kita mau bilang amin ya Kak Sasa ya. Siap, Kak Geri. Siap? 1, 2, 3. Sama-sama kita mau katakan apa? Amin. Ya adik-adik, tadi kan kita udah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang Kak Giri sama Kak Sasa aja buat kita menyembah Tuhan dengan semangat juga. Rasakan pribadinya di sini adik-adik. Kita mau panggil Roh Kudus hadir di setiap hidup kita adik-adik. Mau adik-adik di rumah, mau adik-adik dimanapun, tetap ingat kalau Roh Kudus selalu menemani adik-adik semua. Yuk kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Setelah ini kita mau undang pribadinya hadir di tempat ini. Sama-sama kita dengan lembut katakan, Roh Kudus ku datang, penuhilah hatiku, temani aku, ajari aku. Sekali lagi panggil pribadinya. Ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Katakan dengan lembut, Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Kita mau ulangi dari awal adik-adik. Sama-sama panggil lagi pribadinya hadir di tempat ini adik-adik. Semuanya sungguh-sungguh. Roh Kudus ku datang, penuhilah hatiku, temani aku. Temani kami Tuhan, Ajari aku, ajari kami. Roh Kudus ku datang, Penuhilah hidupku,
kami. Penuhilah Hidupku, Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku, ubahkanlah hatiku. Sekali lagi katakan, ubahkanlah hati. Yuk semuanya tetap fokus sama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tadi sudah memuji dan menyembah nama-Mu dengan semangat, dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Sampaikan Tuhan di hati kami Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang juga berkati kakak-kakak yang ingin menyampaikan firman pada minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman katakan, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kak Yosua. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik, siapa yang sudah siap dengerin firman Tuhan? Oke, sudah siap semuanya? Coba, kalau semisal sudah siap dengerin firman Tuhan, coba tangannya diangkat adik-adik. Oke, Kak Yosua mau lihat. Keren adik-adik. Ternyata semuanya sudah siap dengerin firman Tuhan. Oke, kalau semuanya sudah siap dengerin firman, ayo coba duduknya yang rapi, tangannya dilipat, semuanya posisi siap. Udah semuanya? Oke. Yuk adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Kau berikan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman-Mu mengubahkan hidup kami, dan biarkan ada firman-Mu yang disampaikan, kami percaya akan merubah setiap apa yang salah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan telinga seorang murid, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan Yesus. Dan semuanya telah berdoa dan ucap syukur, mari sama-sama katakan, amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar, kenapa sih kita harus berdoa? Adik-adik, coba kalau misalkan Kak Yosua tanya, kenapa adik-adik harus berdoa? Nah, mungkin kalian ada yang bilang, Kak Yosua, kan doa katanya kakak sekolah mingguku, katanya orang tuaku, katanya guru agama Kristenku di sekolah, katanya doa kan adalah nafas orang percaya. Lalu, kita kan memang sejatinya harus berdoa. Nah, tapi hari ini adik-adik, kita mau belajar lebih lagi. Emangnya kenapa sih kita ini harus berdoa? Loh, Kak Yosua, emangnya aku masih anak kecil, doaku ini bakal dijawab adik-adik? Atau apakah doaku ini bakal didengar sama Tuhan Yesus? Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik. Kenapa? Walaupun kita masih kecil, kita ini harus berdoa sama Tuhan Yesus. Yang pertama adik-adik, bahwa doa itu adalah saat kalian berkomunikasi sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau semisal adik-adik tutup mata, tangannya dilipat, dan kalian ngomong sama Tuhan Yesus, itu adalah saat kalian berdoa. Dan yang pertama, doa itu adalah komunikasi manusia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita ini berkomunikasi sama Tuhan Yesus, artinya kita bisa ngomong. Misalkan adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, adik-adik lagi khawatir, adik-adik hari itu lagi dimarahin sama orang tuanya. Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus dengan saat adik-adik tutup mata, lipat tangannya, dan kalian berkata, Tuhan Yesus, aku lagi sedih. Kalian bisa menceritakan semuanya. Karena kenapa adik-adik? Saat kalian berdoa, kalian itu sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang kedua adik-adik, doa itu adalah di mana kita bisa menyampaikan permohonan kita. Artinya menyampaikan permohonan itu maksudnya apa, Kak Yosua? Artinya secara simpelnya kita seperti meminta sesuatu. Kalau
kita meminta sesuatu sama orang tua, jawabannya selalu apa adik-adik? Bisa 3. Yang pertama, bisa iya. 2, bisa tunggu. Yang ketiga, bisa tidak. Kalau permintaan kita mungkin membahayakan kita suatu hari nanti, orang tua pasti akan berkata tidak. Tapi kalau misalkan permintaan kita ini belum waktunya diberikan kepada kita, maka orang tua kita akan berkata, tunggu ya, nanti papa akan belikan. Tunggu ya, di waktu yang tepat, pasti nanti papa belikan. Atau saat kalian meminta sesuatu, dan papa, mama kalian langsung berkata, iya. Nah, sama juga adik-adik. Saat kalian berdoa, kalian itu seperti menyampaikan permohonan kalian kepada Tuhan, atau kalian sedang meminta sesuatu. Kalau sama Tuhan juga sama adik-adik. Ada 3 jawabannya. Ada ya, tunggu, atau tidak. Hari itu adik-adik, ada satu raja yang hari ini kita mau pelajari, ada yang namanya Raja Hizkia. Siapa adik-adik? Raja Hizkia. Hari itu adik-adik, Raja Hizkia ini mengalami semua yang luar biasa. Karena Raja Hizkia ini sangat mencintai Tuhan. Tapi adik-adik, satu waktu ada saat di mana Raja Hizkia ini jatuh sakit. Bahkan sakitnya ini nggak sembuh-sembuh. Dan tiba-tiba saat Raja Hizkia ini sakit, nggak sembuh-sembuh, datanglah Nabi Yesaya. Siapa nabinya? Nabi Yesaya. Dan hari itu Nabi Yesaya berkata kepada Raja Hizkia. Dia berkata, Raja Hizkia, sebentar lagi penyakit yang kamu alami ini akan membawa kematian pada hidupmu. Lalu adik-adik, hari itu saat Raja Hizkia mendengarkan perkataan dari Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan mati karena penyakit ini, tiba-tiba hari itu Raja Hizkia sangat sedih adik-adik. Dia sangat sedih, dia hari itu seperti kehilangan pengharapan, hari itu dia sangat hancur sekali adik-adik. Karena kenapa? Karena hari itu dia sudah diberitahu oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan segera mati. Tapi hari itu, seorang Raja Hizkia tidak langsung putus asa dan hari itu dia menyerah begitu saja. Hari itu dia menyampaikan permohonannya atau seperti dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Hari itu dia berkata, Tuhan, aku ini sudah melakukan semuanya dengan setia. Tolong berikan belas kasihan-Mu. Hari itu seperti Raja Hizkia ini sedang berdoa kepada Tuhan. Berikan aku waktu lebih lama lagi. Buat aku ini masih hidup lagi. Dan saat Raja Hizkia hari itu sudah berdoa sambil menangis dengan serius. Hari itu adik-adik, Tuhan menjawab lewat Nabi Yesaya. Dikatakan di Yesaya 38 ayat yang ke-5. Hari itu ada firman Tuhan yang dimana ternyata adik-adik Tuhan menjawab doanya Raja Hizkia. Dikatakan di Yesaya 38 ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu. Hari itu permintaannya Raja Hizkia dikabulkan sama Tuhan adik-adik. Dan dikatakan di Yesaya 38 ayat 5, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Adik-adik, hari ini kita belajar adik-adik. Kalau hari itu Raja Hizkia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, tiba-tiba ternyata Tuhan itu mendengar doa kita loh adik-adik. Dan dia juga melihat air mata. Kalau semisal hari ini kalian lagi butuh sesuatu, kalian hari ini lagi berdoa buat papa mama kalian, buat sekolah kalian. Kalau kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau Tuhan menjawab, semua doa kalian bisa dikabulkan loh adik-adik.
seperti Raja Hizkia yang hari itu berdoa untuk meminta perpanjangan umur. Dan Tuhan berkata, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu. Dan hari itu Raja Hizkia sangat berbahagia. Karena apa? Doanya dijawab. Hari ini kita belajar apa sih adik-adik? Bahwa ternyata doa kita, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih SD apa masih TK, atau kalian masih balita, ternyata saat kalian berdoa, ternyata itu ada kuasanya adik-adik. Setiap apapun permintaan kalian, saat kalian berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ngerti adik-adik, saat kalian berdoa harus di dalam nama Tuhan Yesus, bukan di dalam nama papa kalian, bukan di dalam nama mama kalian, bukan di nama tetangga kalian, tapi harus di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan, tidak ada nama yang lebih berkuasa di bawah kolong langit dan di atas bumi. Yang paling berkuasa hanya nama Tuhan Yesus. Dan saat kita mengajukan permohonan kita di dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan berkenan, ternyata doa kita, permohonan kita punya kuasanya dan kita bisa menikmati. Itu menjadi dasar kenapa kita harus berdoa. Dan adik-adik, di bulan ini kita merayakan satu hari yang sangat spesial pada tanggal 17 Agustus. Betul adik-adik? Tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepatnya 81 tahun yang lalu bangsa Indonesia ini merayakan kemerdekaannya. Hari itu bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Jepang dan Belanda. Dan hari itu sudah sekian lama bangsa Indonesia dijajah, akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka. Hari ini adik-adik semuanya dan Kak Yosua, hari ini kita tinggal di bangsa Indonesia. Dan kalau kita tahu bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, ada satu pesan yang hari ini Kak Yosua mau sampaikan kepada kalian. Di mana kalian harus berdoa untuk bangsa Indonesia. Kak Yosua, apakah aku harus mendoakan bangsa Indonesia cuma karena spesial kemerdekaan Indonesia? Apakah karena ini bulannya Agustus, oleh karena itu aku mendoakan Indonesia? Enggak gitu juga adik-adik. Karena hari ini bertepatan atau di bulan ini kita bertepatan di spesial kemerdekaan Indonesia. Kenapa enggak kita pakai momen ini, waktu ini buat kita berdoa buat bangsa Indonesia? Dan ingat ya adik-adik, berdoa untuk Indonesia bukan hanya di bulan Agustus, tapi kalau bisa setiap hari adik-adik. Di mana hari itu Tuhan mengatakan di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Hari itu Tuhan punya pesan kepada bangsa Israel yang hari itu sedang ada di kota Babel. Dan hari itu ada sebuah pesan kepada bangsa Israel di mana Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan dirimu. Hari itu, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, adik-adik, bahwa walaupun kamu sedang ada di Babel, kamu tidak di tempat kampung halamanmu, mau gimana pun juga, kamu harus tetap mengusahakan kesejahteraan kota. Dan kamu harus berdoa untuk kota itu. Karena kalau hari itu Babel ngalamin bencana, hari itu kota Babel ngalami suatu hal yang buruk, yang bakal kena dampak buruknya siapa adik-adik? Siapa coba adik-adik? Apakah cuma orang Babel doang? Enggak. Tapi hari itu orang-orang Israel yang ada di Babel juga bakal kena dampaknya. Hari ini, Kak Yosua mau tanya, kalian ada di mana? Kalian ada di Indonesia. Kotanya di mana? Ada di Bekasi, ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Semarang, dimanapun lah kota kalian. Kalian harus berdoa buat kota kalian dan kalian harus berdoa untuk negara Indonesia. Karena mau bagaimanapun juga, hari ini kita sudah ditempatkan di bangsa Indonesia dan di kota dimanapun hari ini kalian sedang berada.
Dan hari ini pesan Tuhan mengatakan kalian harus mengusahakan kesejahteraan dan kalian harus berdoa untuk kota dan bangsa Indonesia. Sebab kalau hari ini terjadi kenapa di bangsa Indonesia, yang bakal ngalamin gak enaknya juga kita. Kalau terjadi bencana, yang bakal dirugikan pastinya orang-orang Indonesia. Kita nggak mau ya adik-adik, bangsa Indonesia ngalamin bencana. Kalau udah ngalamin bencana ya adik-adik, itu pasti terjadi kerugian. Banyak orang-orang yang sedih, banyak orang-orang yang kehilangan nyawanya atau meninggal. Karena kenapa? Karena dampak dari bencana itu. Oleh karena itu, kita harus berdoa. Kita harus berdoa buat apa sih Kak Yuswa? Yang pertama adik-adik, kita harus berdoa buat damai sejahtera ada atas bangsa Indonesia. Saat kita berdoa damai sejahtera, kita berdoa ada shalom, ada kedamaian. Walaupun terjadi berita yang buruk atau kondisi yang tidak baik, tapi kita berkata, Tuhan Yesus, aku berdoa ada damai sejahtera atas bangsa Indonesia. Dan tiba-tiba Tuhan mendengar, doa kita didengar oleh Tuhan. Dan nanti ada damai sejahtera atas bangsa Indonesia. Yang kedua, kita bisa juga berdoa untuk bangsa Indonesia aman dari bencana. Dari tanah longsor, gunung berapi, terus apa lagi? Contoh yang paling sering terjadi, banjir. Itu juga bisa berdoa adik-adik. Supaya kondisi tempat yang hari ini kalian berada, dijauhkan dari banjir. Bisa nggak adik-adik? Bisa. Terus apa lagi? Kalian berdoa supaya tidak ada kerusuhan. Kita benar-benar berdoa buat apa? Indonesia aman dari semua bencana alam. Ya, dan yang ketiga, kita juga bisa berdoa buat pertobatan atas bangsa Indonesia. Kita berdoa banyak orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tingkat orang jahatnya tidak ada di kota kalian. Bisa nggak adik-adik? Kalau kalian berdoa pasti bisa. Ini yang terakhir, kita harus juga berdoa buat siapa? Kita harus juga berdoa buat pemimpin negara bangsa Indonesia. Tahu nggak adik-adik? Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara akan sangat berdampak buat kita, papa mama kalian, keluarga kalian, dan semuanya. Dan oleh karena itu, kita harus berdoa adik-adik. Setiap pemimpin negara di bangsa Indonesia, semuanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka mencintai kebenaran. Dari situ kita bisa berdoa. Setiap hari kalian berdoa buat bangsa Indonesia. Ada damai sejahtera, ada keamanan, pertobatan, dan ada kebenaran atas pemimpin bangsa Indonesia. Percayalah, itu adalah kesejahteraan yang terbaik. Dan kita harus berdoa adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kalau hari ini kalian mendengarkan firman dari Kak Yuswa akan sangat encourage, menyemangati kalian. Ayo, kita harus berdoa bagi bangsa Indonesia, sebab kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota di mana kalian berada, itu juga adalah kesejahteraan kalian. Amin adik-adik. Siapa yang mau berdoa sama Kak Yuswa? Mau semuanya berdoa sama Kak Yuswa? Oke, nanti malam, ayo coba praktek. Sebelum kalian tidur, mari kita berdoa buat bangsa Indonesia. Amin adik-adik. Yuk, hari ini Kak Yuswa tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kesempatan yang sudah Kau berikan setiap hidup kami. Ajari setiap hidup kami dalam kami berdoa. Biarkan doa kami, setiap yang kami naikkan untuk bangsa Indonesia, untuk keluarga kami, untuk siapapun Tuhan, saya percaya ada kuasanya. Dan setiap apapun yang kami doakan dan kami percaya, maka besar kuasanya. Terima kasih ya Bapa, hamba percaya biarkan setiap kami adalah orang-orang yang mau berdiri bagi bangsa Indonesia, melihat ada kesejahteraan. Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa dalam ucap syukur, mari sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita sudah di pengunjung acara dan Kak Yesus mau berdoa buat kalian nih. Yuk, semuanya pejamkan matanya dan siap berdoa. Tuhan Yesus berkati setiap hidup mereka yang sudah menonton sampai akhir. Kau jaga, Kau lindungi. Satu minggu ke depan, biarkan setiap hidup mereka adalah orang-orang yang berhasil dan mereka kami percaya jadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau jagai, Kau lindungi mereka. Biarkan berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus turun dalam setiap hidup mereka dan persekutuan intim bersama dengan Roh Kudus
turun dalam hidup mereka dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau jagai, Kau lindungi, dan semua telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. See you.